Halo, selamat datang. Kita lanjut part 3 ya. Yang kemarin part 2-nya kita membahas tentang buku ini yang judulnya The Smiling General, kisah-kisah kesuksesan Pak Harto yang sering diabaikan oleh kita. Sekarang kita menuju ke bidang pendidikan. Yang kemarin bidang ekonomi sudah. Sekarang kita masuk ke bidang yang kedua, bidang pendidikan ya. Kesuksesan bidang pendidikan. Pendidikan termasuk salah satu pilar pembangun bangsa maju. Sebuah bangsa dikatakan maju ketika berhasil mencerdaskan rakyatnya. Kesuksesan Pak Harto di bidang pendidikan diawali dengan program-program mencerdaskan bangsa, seperti pembangunan SD Impres, wajib belajar, dan pemberantasan buta huruf. Secara rinci, kesuksesan Pak Harto dalam bidang pendidikan antara lain dijelaskan dalam uraian berikut ya. Yang pertama, pembangunan SD Impres. Gedung sekolah merupakan sarana yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Meskipun peserta didik dapat belajar tanpa gedung sekolah, tetapi mereka tidak bisa fokus dalam belajar. Gedung sekolah berfungsi memberikan kenyamanan bagi peserta didik agar fokus belajar dan melindungi mereka dari ancaman alam. Oleh karena itu, kesuksesan kegiatan pendidikan di sekolah juga ditentukan oleh ketersediaan gedung. Pada era pemerintahannya, Pak Harto sangat peduli terhadap keberlangsungan pendidikan formal di Indonesia, khususnya sekolah dasar. Kepedulian tersebut dibuktikan olehnya melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Kebijakan itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi seluruh anak Indonesia, terutama bagi anak-anak di pedesaan dan di perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan program SD Impres. Program SD Impres tahap pertama menargetkan pembangunan gedung sebanyak 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas. Selanjutnya, pembangunan gedung tersebut menjadi signifikan dalam waktu singkat. Pembangunan SD Impres paling besar terjadi pada periode 1982 dan 1983, yakni telah membangun 22.600 gedung baru. Hingga periode 1993 sampai 1994, tercatat hampir 150.000 unit SD Impres siap pakai. Seiring dengan pembangunan gedung, pemerintahan juga menempatkan sebanyak 1 juta lebih guru Impres di sekolah-sekolah baru tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintahan untuk mewujudkan program ini hingga akhir pembangunan jangka panjang PJP 1 mencapai hampir 6,5 triliun rupiah. Program wajib belajar. Yang kedua, suatu bangsa yang tidak memperhatikan pendidikan rakyatnya akan mengalami keterbelakangan pengetahuan seiring berkembangnya peradaban dunia. Dalam hal ini, selain menginstruksikan bantuan SD Impres, Pak Harto juga mencanangkan program wajib belajar 6 tahun. Sebenarnya program tersebut sudah direncanakan pada Pelita 2. Pelita 2 itu apa? Kalian akan tahu di video berikutnya ya, di video sebelumnya. Akan tetapi baru bisa dilaksanakan sejak 2 Mei 1984 di akhir Pelita 3. Pak Harto meresmikan perancangan program wajib belajar 6 tahun di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Dalam seremonial tersebut, Pak Harto menyampaikan bahwa program wajib belajar memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia usia 7-12 tahun di seluruh pelosok negeri untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia berharap seluruh anak Indonesia mengenyam pendidikan, minimal tingkat sekolah dasar. Sejak dikeluarkan program wajib belajar 6 tahun, pemerintah mengimbau seluruh orang tua agar menyekolahkan anaknya yang sudah cukup umur. Orang tua tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah karena negara sudah bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Bahkan, kebutuhan sarana dan prasarana juga telah disediakan, seperti peralatan sekolah, gedung sekolah, tenaga pengajar, dan kepala sekolah. Keberhasilan program wajib belajar 6 tahun dapat diketahui melalui kenaikan angka partisipasi sekolah dasar SD.
Semula angka tersebut sebesar 1,4%, kemudian naik menjadi 89,91% di akhir pelita 4. Kenaikan angka itu memberikan semangat pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar ke jenjang selanjutnya, yaitu sekolah menengah pertama (SMP). Sehingga tidak hanya anak berusia 7-12 tahun yang wajib sekolah, tetapi juga anak berusia 12-15 tahun. Dengan demikian, program wajib belajar 6 tahun berubah menjadi 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun dicanangkan pada 12 Mei 1994. Kebijakan itu diperkuat dengan Instruksi Presiden Inpres Nomor 1 Tahun 1994. Pelaksanaan program tersebut ditingkatkan melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan, misalnya peningkatan jumlah gedung sekolah dan guru SD di seluruh Indonesia. Sebelum pelaksanaan Rapelita, jumlah penduduk tercatat sebanyak 60.023 unit SD dan 5.897 unit SMP pada tahun 1968. Pada awal pelita 4, jumlah itu meningkat menjadi sekitar 150.000 unit SD dan 20.000 unit SMP. Demikian juga jumlah guru SD. Sebelumnya berkisar di angka ratusan ribu, pada awal 1994 naik menjadi lebih dari 1 juta guru. Kenaikan jumlah tersebut juga terjadi pada guru SMP. Ayo sekolah menjadi slogan pemerintah mengamanyakan program wajib belajar. Dengan begitu, masyarakat menyadari pentingnya pendidikan. Keberhasilan program tersebut menginspirasi pemimpin-pemimpin sesudah Pak Harto. Kini, pemerintahan di berbagai daerah banyak melaksanakan program itu, terutama wajib belajar 12 tahun, bahkan memberikan beasiswa ke jenjang perguruan tinggi. Keberhasilan memajukan pendidikan di Indonesia ditegaskan dengan pemberian penghargaan Avicenna Award berupa medali emas dari Dr. Frederico Mayor, Dirjen UNESCO, United States Education Scientific Culture Organization, kepada Pak Harto pada 19 Juni 1993. UNESCO mencatat beberapa kebijakan Pak Harto untuk memajukan pendidikan. Kebijakan tersebut antara lain program wajib belajar 6 tahun, program pembangunan SD Inpres, perbaikan kualitas guru, dan menyempurnakan kurikulum sekolah dasar. UNESCO menilai Indonesia berhasil mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan, terutama sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan pendidikan paling awal yang diberikan kepada rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaranya harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk apresiasi UNESCO, Indonesia menjadi negara percontohan dalam pembangunan pendidikan di negara-negara berkembang lainnya. Yang ketiga, pemberantasan buta huruf. Bangsa cerdas merupakan bangsa melek huruf. Berdasarkan pernyataan tersebut, upaya mencerdaskan bangsa dapat dilakukan dengan memberantas buta huruf. Hal itu dilakukan oleh Pak Harto untuk mencerdaskan rakyatnya. Ia menyadari bahwa kebodohan menyebabkan peradaban suatu bangsa tidak berkembang. Setelah program wajib belajar dan pembangunan SD Inpres terlaksana, Pak Harto mengeluarkan kebijakan pemberantasan buta huruf. Pak Harto sangat memperhatikan rakyatnya. Dengan begitu, ia dapat mengetahui bahwa masih banyak rakyat buta huruf. Pak Harto tidak ingin hal ini terus berlangsung dan menghambat pembangunan bangsa. Oleh karena itu, ia mencanangkan program pemberantasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Guna merealisasikan program ini, pemerintahan membentuk kelompok belajar. Bisa disingkat KEJAR. KEJAR merupakan program pengenalan huruf dan angka kepada kelompok masyarakat yang masih buta huruf. Sasaran program tersebut adalah penduduk berusia 10-45 tahun yang tidak bisa baca dan tulis. Target yang harus dicapai oleh KEJAR adalah membuat masyarakat Indonesia menjadi melek huruf sehingga mampu membaca dan menulis. Pembimbing KEJAR merupakan sukarelawan berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah pesertanya tidak terbatas dari berbagai kalangan. Demikian juga waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan jadwal kegiatan peserta. Program pemberantasan buta huruf sampai saat ini masih terus berjalan dan semakin berkembang. Kesuksesan program KEJAR terlihat dari turunnya kuantitas penduduk buta huruf pada statistik.
Pada sensus 1971, Indonesia memiliki 39,1% dari 80 juta jiwa penduduk usia 10 tahun ke atas berstatus buta huruf. Namun, 10 tahun kemudian, menurut sensus 1980, persentase itu menurun menjadi 28,8% hingga sensus berikutnya tahun 1990, persentase terus menurun menjadi 15,9%. Penurunan persentase penduduk buta huruf menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia telah cakap membaca. Dengan demikian, upaya Pak Harto mencerdaskan anak bangsa telah sukses sesuai harapan. Meskipun tidak semua rakyat terakomodasi, tetapi pelaksanaan secara kontinu membuat rakyat lambat laun terbebas dari buta huruf. Kontinuitas program ini memotivasi para generasi muda terlibat di dalamnya, walaupun disampaikan dengan cara dan gaya berbeda. Program ini masih terlaksana hingga sekarang. Program ini juga menjadi contoh pembelajaran bagi pemimpin-pemimpin negara lain mencerdaskan rakyatnya. Program Kejar, Membangun SD Impres, dan Wajib Belajar merupakan 3 program untuk mencerdaskan bangsa dan sangat terkenal di masa Pak Harto. 2 dari 3 program itu, yaitu Wajib Belajar dan Kejar, masih terus dilanjutkan sampai saat ini. Dalam hal ini, pengabdian Pak Harto kepada bangsa pantas diapresiasi oleh rakyatnya. Misalnya, dengan cara memelihara semangat pengabdian Pak Harto dan meneruskan program-programnya yang masih relevan. Itu tadi pembahasan tentang buku ini, bukan pembahasan. Saya membacakan sekilas dari buku ini. Di buku ini banyak sub-sub pokok pembahasan yang penting dan Anda akan tahu bagaimana perjuangan Pak Harto membangun Indonesia sampai sekarang ini. Salah satunya, kisah-kisah kesuksesan Pak Harto itu dilambangkan oleh kesuksesan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik luar negeri, keamanan, dan ketahanan NKRI, kesuksesan bidang sosial dan komunikasi. Di sini banyak sekali. Yang paling menarik adalah yang terakhir, sikap-sikap yang mendukung kesuksesan Pak Harto. Hidup sederhana, sikap rakyat, dan cakap. Oleh karena itu, jika kalian ingin meneruskan membacanya, kalian beli saja di toko offline atau online. Judulnya The Smiling General, Kisah-Kisah Kesuksesan Pak Harto yang Sering Diabaikan.